Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya materi yang kemarin ya, yaitu tentang data operator sekaligus memperkenalkan tentang conditional expression ya, tentang if dan else ya. Nanti sebelum itu saya jawab dulu pertanyaan atau beberapa hal yang tidak bisa dijawab kemarin ya. Oke, saya mulai. Dipersiapkan aja dulu ya, Jupyter Notebook-nya dibuka dan file 02 data operatornya dibuka ya. Oke, sudah nampak ya harusnya. Oke, semua udah dibuka ya. Jupyter Notebook. Oke. Oke, kemarin ada dua hal ya yang saya lupa ya tentang apa ini gitu ya. Jadi seperti yang saya terangkan kemarin ya, ini sebenarnya hanya pengantar ya. Sebetulnya materi tentang list, tuple, dan dictionary ini adalah materi nanti ya, yang mungkin pas masa UTS atau setelahnya gitu ya. Cuman ini diperkenalkan dulu ya. Ada yang namanya variabel yang sudah kalian kenal ya. Variabel itu hanya bisa menyimpan satu data ya. Sedangkan list, tuple, dan dictionary ini dia bisa menyimpan banyak data gitu ya. Jadi seperti dia menyimpan dalam seperti matriks gitu ya. Nah, list ya, ada list itu dimulai dengan kurung siku ya, diakhiri juga dengan kurung siku ya. Sedangkan tuple itu dimulai dengan kurung biasa ya, dan diakhiri juga kurung biasa. Nah, ada satu lagi ya yang saya lupa kemarin, ini adalah dictionary ya. Dictionary itu diawali dengan kurung kurawal dan diakhiri dengan kurung kurawal ya. Nah, perbedaannya list dan tuple ini sangat mirip ya, sangat mirip. Perbedaannya juga hanya sedikit, yaitu kalau list itu data di dalamnya itu bisa dimodify ya, bisa diedit, bisa dihapus dan segala macam ya. Nah, sedangkan tuple itu nggak bisa ya. Jadi datanya kalau sudah diassign sekali ya sudah begitu aja begitu ya, nggak bisa diutak-atik. Gitu ya. Nah, kemudian sedangkan dictionary ini adalah yang juga bisa memuat banyak data. Nah, cuma di berpasangan ya. Misalnya seperti kalian ya punya NIM itu NIM 133001 itu ya punya si Udin gitu ya. 13302 itu punya Asep gitu ya. Jadi dictionary, jadi seperti misalnya dictionary seperti namanya dictionary, seperti kamus gitu ya. Kalau kalian nyari dalam kamus bahasa Inggris ke Indonesia gitu, book itu pasangannya buku gitu. Gak mungkin book itu pasangannya mobil gitu ya. Ini sama seperti itu gitu ya. Nah, antara pasangan itu dipisahkan oleh titik dua gitu ya. Nah, ini bisa berupa angka ataupun bisa berupa string ya, bisa dibalik-balik ya. Yang ininya string, yang ininya angka ya, atau dua-duanya angka atau dua-duanya teks gitu bisa ya. Jadi pasangannya dipisahkan oleh titik dua, sedangkan antar pasangan datanya itu dipisahkan oleh koma, sama seperti list dan tuple ya. Ini ya. Kalau di sini pasangan data ya, kalau di sini hanya data ya, itu dipisah dengan koma ya. Dan datanya bisa berupa bilangan ataupun string ya. Kalau string dia pakai petik tunggal atau petik dua ya. Oke. Itu ya. Nah, ini kalau di run ya. Ini di print semua data yang ada di list satu ini ya. Ini semua di print, yang ada di YouTube satu ini juga di print semua, STR1 di print semua. Yang data mahasiswa pun di print semua ya. Jadinya muncul seperti ini ya. Ya. Semua data yang ditampilkan termasuk kurung-kurungnya ya. Tuple juga ya ditampilkan semuanya. Ini string juga ditampilkan ya apa adanya begitu. Dictionary juga ya ditampilkan. Ya. Nah, sekarang itu kan menampilkan semuanya gitu ya. Nah, sekarang gimana kalau kita ingin menampilkan hanya salah satu di antaranya aja gitu, dari banyak data itu kita ingin tampilkan beberapa saja gitu ya. Ini ada di contoh yang di sel berikutnya di sini ya. Di sini misalnya print
list 2 berarti data kedua ya. Ini kan data list, ini list 1 ya, list 1. Ini data ke 0 ya. Ini data ke 1, ini data kedua. Makanya yang di print adalah data kedua adalah 5 gitu ya. Tapel juga sama ya. Tup 1 yang di print yang data ke 1, data ke 1 adalah 3 gitu ya. String juga sama ya. Yang misalkan di sini yang di print adalah str1 yang data keempat ya. 1 2 3 sorry. 0 1 2 3 4 ya, F gitu ya. Berarti data keempat adalah F. Yang di print adalah F gitu ya. Nah, dictionary bukan pakai 1 2 3 begitu lagi, tapi pakai keywordnya ya. Keywordnya itu yang sebelah kiri ini, yang warna hijau ini. Sebelah kiri ini keyword, dan ini adalah pasangannya apa namanya ya, arti dari keyword itu gitu ya. Jadi kalau dipanggil 133002 ya, yang keluar adalah si Usep ini gitu ya. Oh, ini ada 2 ya, 002-nya ya. Mana? Nah, ini ya. So 133002 itu harusnya Asep ya. Si Usep ini 003 ya. Gitu ya. Oke, itu ya hanya perkenalan singkat mengenai list, tuple, dan dictionary ya. Ya, perbedaannya tadi ya, list datanya bisa diedit ya, tuple nggak bisa, sedangkan dictionary merupakan pasangan data ya. Oke ya, kalau ada pertanyaan silakan langsung ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kemarin itu adalah tentang ini ya, tentang operator aritmatika ya. Yang kemarin itu kita bingung 8 kurang 10 itu kan minus 2 ya. Ditambah 2 dan 9 ya. Nah, dan ini kan operator dan itu kan operator logika gitu ya. Nah, gimana 2 dan 9 ini artinya apa gitu ya. Nah, kemarin yang saya lupa terangkan adalah ada satu lagi operator namanya operator biner ya. Apa itu bilangan biner ya, nanti mungkin kalau kalian masuk teknik fisika atau teknik kimia mungkin diajarkan apa itu bilangan biner. Jadi seperti yang sudah saya pernah singgung di awal-awal perkuliahan, bahwa yang namanya komputer itu hanya bisa membaca 1 dan 0 ya. Jadi bilangan biner ini ya sesuai namanya biner ya, 2 gitu ya. Jadi hanya ada 0 dan 1 gitu ya. Jadi contohnya adalah bilangan desimal 1 itu bilangan binernya 1. Sebentar, saya set up pen saya dulu ya. Sedangkan bilangan biner untuk angka 2 ya, untuk bilangan desimal 2 itu adalah 1, 0 ya. Itu dapat didapat dari mana ya? Sebetulnya kalau diurut, ini saya hanya perkenalan aja ya, nanti juga kalau di teknik fisika itu nanti di tingkat 2 ya, di semester 4 itu ada namanya mata kuliah sistem logika digital ya. Selain belajar bilangan biner juga belajar gerbang logika untuk ya komputer seperti ini ya, karena komputer ini menggunakan gerbang-gerbang logika ya. Jadi ya, ini saya tuliskan beberapa contoh aja ya. Ini bilangan desimal ya, kemudian ini bilangan biner ya. Itu kalau 1 itu binernya 1 ya. Kalau 2 itu binernya 1 0. Kalau 3 itu 1 1. Kalau 4 ada yang bisa nebak nggak? 100. 100. Betul ya. Kalau 5? 101. Betul. 6? 110. Wah, udah jago ini ya. 7? 1 ya, dan 1. begitu seterusnya ya. Nah, ini kalau dideretkan ya mudah ya, 1 sampai 7 sampai 10 sampai berapa dideretkan, tinggal menggeser-geser 1 dan 0-nya gitu ya. Tapi kalau udah sampai 1000 masa kita harus ngurutin dari 1 sampai 1000 gitu ya. Itu ada cara untuk konversinya, cuma saya nggak akan detail ke situ ya, karena nggak kita pakai juga gitu ya di kuliah ini gitu ya. Ini hanya perkenalan saja biner ya. Gitu, ya.
Makanya rasanya saya pernah cerita juga ya waktu di awal perkuliahan, zaman saya ospek dulu waktu mau kuliah ya. Kalau suruh baris berbaris ya, kalau di jurusan lain tuh pakai 1, 2, 3, 4 gitu ya. Kalau teknik fisika tuh pakai biner ya. 1, 1, 0, 1, 1 gitu ya. Ya, oke. Sekarang mungkin udah nggak ada ya ospek jurusan apa, masih ada ya, saya nggak tahu juga. Nah, itu ya. Nah, ada operator biner ya. Operator biner itu mencakup ada dan ini ya, terus ada or ya. Kemudian ada apa nih topi ini saya ini sebetulnya or juga ya, cuma or dinamakannya apa eksklusif or gitu ya disebutnya tuh. Ya, gitu. Nah, apa ini gitu ya. Nah, ini sama seperti N pada apa operator logika ya, di mana kalau 0 ketemu 0 ya hasilnya 0 ya, karena dan 0 ketemu 1 jadi 0 ya, karena salah satu 0 ya. Kalau ada salah satu 0 atau salah satu false, maka false atau 0 gitu ya. Sedangkan ini juga sama ya, 1 dan 0 ya 0. Ya, 1 dan 1 baru 1. Ini kalau dan ya. Tapi kalau or salah satu ada true atau salah satu ada 1 gitu ya, itu pasti 1. Ya. 0 atau 0, 0, 0 atau 1, 1 ya. 1 atau 0, 1 ya. Ini 1 atau 1 ya 1. Nah, yang ini sama seperti OR, tapi dia hanya akan bernilai 1 kalau bit 1 dengan bit 2-nya berbeda. Gitu ya. Kalau ini misalnya ya, bit 1 dan bit 2-nya kan sama-sama 0 nih, 0 gitu. Ini juga sama ya. Ini kan sama-sama 1, jadinya 0 gitu. Nah, kalau beda ya seperti ini gitu ya. Ini hasilnya 1 gitu ya. Ini adalah namanya exclusive OR ya. Nah, contohnya di sini ada contoh ya. Ketika bilangan desimal 9 ya atau dalam biner 1001 itu didankan dengan 10 atau 1010 ya. Kita mulai dari yang paling kanan ya. 1 sama 0 didankan jadi 0, 0 sama 1 didankan jadi 0, 0 sama 0 didankan jadi 0, 1 1 didankan jadi 1 ya. Di mana 1 0 0 0 adalah 8. Ya, sama juga dengan untuk yang OR dan exclusive OR ya. Untuk yang OR asalkan ada 1 dia pasti jadi 1 ya. 1 1 ini kan nggak ada 1 ya, cuma 0 jadi 0 gitu ya. Jadinya 1 0 1 1 adalah 11 gitu ya. Ini juga sama ya. Asalkan berbeda jadi 1 ya, kalau sama jadi 0 ya. Ini 1 1 ya, 1 1 adalah 3 ini ya. Jadi di biner itu 0 di kanan itu berarti ya, seperti ini ya. 0 yang sebelah kanan ini berarti ya, tapi 0 yang sebelah kiri ini nggak berarti. Ya. Oke ya, jadi itu ya. Jadi kemarin itu ya ini 2 dan 9 ini ya harus dirubah dalam biner ya. Dirubah dalam biner. Saya juga belum hitung ini berapa jadinya ya. Ada yang bisa ngitung nggak? Dua dan 9. Di sini aja ya. 2 itu adalah 0, 0, 0, 1, 0. 9 itu adalah didankan. Ya, didankan. Ini jadi 0, ini jadi 0, ini jadi 0. Kok jadi 0 semua? Bentar. Ya, 0 semua betul ya. Jadi 0 semua. Nah, jadi 0 semua. Ya. Sehingga ini 0 ya. 8 kurang 10 tambah 0. Jadinya min 2. Gitu ya. Oke ya, mudah-mudahan menjawab ya yang kemarin itu ya. Ada pertanyaan?
Tidak ada. Oke. Pak, Ya. kalau angka negatif gimana dalam binernya? Angka negatif, negatif itu gimana ya? Saya lupa juga ya. Nanti coba kalian cari dulu di Google ya gimana biner negatif itu ya. Apa dinegasikannya? Nanti saya cari tahu lagi ya. Saya benar-benar lupa ya gimana biner ini tentang negatif. Nanti ya minggu depan saya jawab lagi ya, PR lagi buat saya. Ya. Oke. Oh ya, satu lagi sebelum saya lupa ya tentang ASCII itu ya. Kalau yang belum sempat Google ya. Ada di sini ya. Di www.asciitable.com ini ya. Nah, di sini ada ya. Jadi yang kemarin tentang gimana mengurutkan huruf mana yang lebih besar atau lebih kecil dari sini gitu ya. Nah, contohnya ini ya. Ini karakter A besar ini ya. Karakter A besar ini kalau dikonversikan dalam bilangan desimal ini 65. Nah, makanya ini lebih kecil kalau dibandingkan dengan A kecil ini gitu. Ya, karena dia angkanya 97. Ini lebih besar ya. Jadi A besar ini lebih kecil dibandingkan A kecil ya. Gitu. Ya, di sini kalian bisa dapatkan ya ascitable.com ini ya. Mungkin kita Google aja kali ya. Negatif binary number. Oke lah, ini kayaknya saya harus baca dulu untuk ngabisin waktu ya. Kayak seperti ditambah 1 bit lagi ya. Oke, nantilah ya. Takut ngabisin waktu. Kita lompat dulu ke yang materi berikutnya ya. Oke, jadi yang berikutnya ini materinya atau teorinya ini akan saya sampaikan di Senin depan ya. Kita sekarang coba dulu menggunakan langsung di Python-nya seperti apa ya. Ini disebutnya algoritma sekuensial ya, atau kalau zaman saya kuliah dulu disebutnya conditional expression ya, karena memang tergantung kondisinya gitu ya. Nah, di sini programnya adalah untuk mencari nilai maksimum dari 3 buah bilangan bulat ya. Jadi diminta 3 input ya, bilangan ke-1, bilangan kedua, dan bilangan ketiga ya, semuanya dirubah menjadi integer ya. Menjadi integer. Nah, ditebak ya. Ditebak pertama misalnya maksimum itu nilai A itu dimasukkan ke variabel max. Nah, jika B ya, itu lebih dari max, maka max sekarang berubah. Ya, nilai B yang dimasukkan ke max. Kalau ini nggak benar, ya maka max tetap A. Nah, setelah ini selesai dieksekusi, baru ke baris berikutnya. Kalau nilai C ini ya, yang dimasukkan itu lebih besar dari max yang sekarang, ya, max yang sekarang katakanlah masih nilai A gitu ya. Dan jika ini benar, maka nilai max diganti dengan nilai C. Maka nilai max-nya adalah max yang terakhir. Nah, coba kalian run ya. Dan bilangan ke-1, misalnya 5 ya. Yang berikutnya adalah 12. Ini 8. Nilai maksimumnya adalah 12. Ya. Jadi awalnya max itu diisi angka 5 ya, karena A-nya 5 gitu ya. Kemudian dites,
apakah B ya 12 itu lebih dari 5 ya, karena max sekarang angkanya 5 ya. Apakah 12 lebih dari 5? Betul. Nah, maka ini dieksekusi. Nilai max sekarang sama dengan B yaitu 12. Sekarang dites lagi, apakah C ya 8 itu lebih dari max. Sekarang max udah nilainya jadi B. Ya, yaitu 12. Apakah 8 lebih dari 12? Tidak. Nah, karena tidak memenuhi kondisi, ini nggak akan dijalankan. Ini akan dilewat, di skip, langsung ke sini. Ya, gitu. Nah, struktur dalam menulis if ini ya itu seperti ini. If dalam kurung kondisinya apa? Ya, ini kondisinya dituliskan di sini. Titik 2 ya. Kemudian titik 2 ini penting, jangan lupa ya. Kemudian aksinya adalah di bawah if atau di samping if ya. Nah, kalau di bawah if itu harus pakai tab atau pakai 4 spasi. Ya. Jadi tapi biasanya kalau di Jupyter Notebook ya, begitu kita klik begitu kita tekan enter di sini, ini biasanya langsung ya. Langsung indent ya, langsung indentasi menjorok ke dalam gitu ya. Nah, di Python indentasi atau tab ini penting ya. Karena kalau dalam C atau C++ misalnya ya, untuk menyatakan aksi di bawah if yang ini itu menggunakan kurung kerawal seperti ini. Kurung kerawal buka ya. Terus misalnya nih misalnya ada 2 aksi ya. Misalnya print selamat gitu ya. Misalnya gitu ya. Nah, ini harus pakai kurung tutup. Kalau di C ya, kalau di C di C++. Jadi kenapa pakai kurung kurawal ini ya? Ini menandakan bahwa yang di dalam kurung kurawal ini adalah aksi-aksi yang akan dijalankan jika kondisi ini benar. Gitu. Nah, dalam Python ini nggak pakai kurung kurawal lagi ya, karena jadi ribet ya. Karena kalau aksinya panjang banyak gitu ya, panjang sampai ke bawah gitu ya. Ini kita kan kadang-kadang lupa ininya, kurung tutupnya gitu ya. Kalau kita nge-trace ke atas, yang ini kurung tutupnya yang di mana gitu kan ya. Nah, Python sekarang udah nggak pakai begitu ya, nggak seperti C atau C++, ini pakainya titik 2 ya. Nah, semua aksi yang ada di bawah if ini ya, kalau kondisi ini benar dan aksi-aksi yang dijalankan ini menggunakan indentasi ini ya. Ya, semua yang pakai indentasi ini adalah aksi yang akan dijalankan jika if kondisi ini benar gitu ya. Makanya if yang ini bukan bagian dari if yang ini gitu. Ya. Tapi ini udah komen baru lagi ya, karena dia nggak menjorok ke dalam gitu. Pak, mau nanya Pak. Ya. Tadi kan yang kurung kerawal itu kan dipakai kalau si plus ya. Tapi nggak apa-apa kan kalau dipakai di sini. Saya belum pernah nyoba sih. Rasanya sih harusnya kita coba ya. Nah, ini nggak bisa nih. Kalau Python nggak bisa pakai kurung kerawal ini. Harus pakai titik 2. Gitu. Coba ya, pakai titik 2 dan pakai kurung kerawal. Nggak bisa juga nih. Coba sebentar ya. Nggak bisa ya. Berarti memang di Python udah nggak mau terima lagi yang pakai kurung kerawal begitu ya. Nah, jadi semuanya menggunakan indentasi itu ya, pakai yang menjorok ke dalam. Oke, Pak. Terima kasih Pak. Ya. Nah, kalau ini kan aksinya sebenarnya cuma satu tadi ya, ini saya tambahin tadi ya. Nah, misalnya yang ini aja deh. Ini kalau aksinya cuma satu ya, ini bisa dibuat dalam satu baris yang sama. Ya, begini.
Saya salah ya. Gitu ya. Ini selamatnya kenapa ditulis ya? Oke, saya paham sekarang. Ini karena tadinya betul ya. Kalau tadi saya masukinnya 5, 2, 7, ini nggak akan di print selamatnya gitu ya. Nah, tadi saya masukin 257. Kenapa selamatnya di print ya? Karena tadi betul ini ya. Kondisi ini betul ya. Kan A-nya tadi kan 2 ya. Angka 2 dimasukkan ke variabel max ya. Terus B-nya 5. Apakah 5 lebih dari 2? Betul ya. Kondisi ini terpenuhi ya. Maka tadi max itu berubah jadi 5 ya. Dan ini di print gitu. Nah, baru dicek lagi ya, apakah 7 lebih dari 5? Iya betul. Sekarang maksimumnya 7 gitu ya. Itu ya, paham ya? Oke, ya. Mudah-mudahan nggak bingung ya. Pokoknya semua yang ditulis menjorok ke dalam ini adalah aksi yang akan dijalankan jika ini benar. Ya. Gitu. Pak, saya ada pertanyaan, Pak. Ya. Itu tadi saya coba misalkan bukan mau cari maksimum, Pak. Kalau mau cari minimum gimana, Pak? Wah, itu sebenarnya yang saya tanyakan nanti di bawah. Ada tuh. Nih, di sini. Ini saya kosong-kosongin semuanya. Ya. Silakan dicoba ya. Dicoba gimana cari minimum. Ya. Nah, sebelum ke sana ya, ini ada satu program ya yang mungkin belum ditulis ya di file yang kalian download ya. Ini baru saya tulis ya. Ini menggunakan elif ya. Nah, kalau tadi hanya menggunakan if dan if ya. Nah, sekarang menggunakan if, elif dan else ya. Jadi nanti saya terangkan juga nanti pekan depan ya. Ini adalah contoh penggunaan kasus yang banyak kasus gitu ya. Jadi kondisi yang kasusnya banyak gitu ya. Jadi nilai A, B, C, D, E ini kan kasusnya ada 5 ya. Kasusnya ada 5 di mana ada batasan untuk nilai A, untuk nilai B, C, D, dan E gitu ya. Nah, ini kita menggunakan elif ya. Elif ini apa? Ini elif ini sama seperti if ya. Sama seperti if, tapi dia kondisi yang lain, tapi kalau hanya else ya, itu benar-benar misalnya kalau bukan seperti kemarin saya terangkan, kalau 0 itu false. Selain 0 itu semuanya true. Gitu. Ya, itu if dan else saja. Ya. Kalau 0 itu false, selebihnya itu true. Ya, itu kondisi if dan else. Nah, kapan kita butuh elif? Ketika ada satu kondisi lagi, misalnya 0 itu false. Ya. Sedangkan kalau 1 sampai 5 itu ada unidentified misalnya, nggak terdefinisi gitu ya. Nah, selebihnya 5 ke atas ya,
mulai dari 6 ke atas, itu adalah true. Misalnya seperti itu. Jadi ada lebih dari 2 kondisi, itu kita menggunakan elif. Itu ya. Jadi di sini kondisinya ada 5. Kalau nilai di atas atau sama dengan 90, dia dapat nilai A, ya. Langsung dapat nilai A, ya. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya, kan A itu kan ada rentang bawah sama rentang atasnya, ya. Kenapa yang dituliskan hanya rentang bawahnya aja gitu ya? Karena ini kita memanfaatkan karakteristik program, yaitu akan dieksekusi satu persatu, ya, nggak sekaligus atau tidak akan lompat-lompat gitu ya, tapi akan dieksekusi satu persatu dari atas ke bawah. Ya. Kalau ini benar, ini langsung dituliskan A. Nah, ini karena elif, ya, ini nggak akan dieksekusi lagi. Gitu. Beda dengan yang if tadi. Kalau if-nya 2, ini pasti dijalankan juga. Gitu. Walaupun tadi ini udah benar, ya, ini udah benar, kondisinya benar dan ini udah tereksekusi. Tapi karena di sini if baru, ini pasti akan dijalankan, ya, apapun hasil dari yang pertama ini. Gitu. Tapi kalau elif, kalau ini kondisi ini sudah terpenuhi, benar, gitu ya, dan di print A, ini nggak akan dieksekusi lagi. Gitu. Ya. Nah, sekarang misalnya kalau nilainya kurang dari 90, misalnya 88 gitu ya. Kita cek ya. Yang pertama, apakah nilai, ya nilai misalnya nilai ini ya, variabel nilai ini, misalnya 88 gitu ya. Apakah nilai lebih dari 90? Kan tidak ya, kondisi tidak terpenuhi. Nah, karena tidak terpenuhi, dia akan lanjut ke elif yang pertama ini. Dicek, apakah nilai lebih dari 70? Iya, terpenuhi. Ya, 88 lebih dari 70. Maka akan di print B, dan sisanya tidak akan dieksekusi. Gitu ya. Perbedaannya kapan kita menggunakan if, 2 if seperti ini ya, atau kapan kita menggunakan elif ya. Gitu ya. Seperti itu. Pak mau tanya. Iya. Kalau ada elif harus ada else. Kalau bawahnya if lagi bisa? Bawahnya, jadi sebenarnya ini pas tiga pasangan 3 ya. Jadi kalau ada if itu ada elif ya, tapi tidak harus ada else ya. Ini ya, kalau saya contohkan ya, ini saya hapus else ya. Saya run lagi. Saya misalnya nilainya adalah 40. Ya nggak akan ada apa-apa, nggak akan ada aksi apa-apa gitu, karena nggak ada else-nya ya. Gitu kan, karena nggak didefinisikan ya. Jadi nggak harus ya. Nah, sekarang kalau saya pasang lagi else-nya ya. Saya run lagi. Saya masukkan 40 lagi. Ini akan dituliskan nilai E gitu. Jadi untuk menjawab pertanyaannya apakah harus ada else? Tidak harus. Makasih, Pak. Ya. Kemudian tadi kalau ada if lagi boleh-boleh aja ya. Kalau ada if lagi silakan. Cuma ingat ya bahwa if ini adalah if baru ya. Ini pasti akan dijalankan, akan dibaca ya sebagai program gitu ya. Apapun hasil dari yang if sampai else ini gitu, ini pasti akan dibaca oleh program gitu ya. Akan dibaca sebagai program. Gitu ya. Nah, ini pengantar buat minggu depan ya. Minggu depan juga kita akan membahas lebih banyak, lebih detail tentang if, elif, dan else ini ya. Nah, ini ada latihan ya. Kira-kira kalau nyari nilai minimum gimana? Ada yang udah coba? Kira-kira bisa menyamakan dengan yang atas tadi nggak ya? Coba ya, saya juga lupa ini.
Kira-kira bisa nggak kayak gini? Kita coba ya. Ini menggunakan split ya. Oke. Bisa ya. Coba kita coba berbagai skenario ya. Coba satu lagi ya. Oke, ya. Ya, ini masih memungkinkan seperti ini ya untuk mencari nilai minimum ya. Jadi kalau tadi yang maksimum itu menggunakan lebih dari ya, sekarang kita menggunakan kurang dari gitu ya. Nah, untuk yang pertama kali membuat program kondisional seperti ini ya, mungkin agak kesusahan ya kalau apa yang ada di kepala itu langsung kita terjemahkan dalam bahasa Python ini ya, gitu. Ya, nanti di pekan depan ya ada langkah-langkah ya, terutama untuk yang beginner gitu ya, sebelum menuliskan dalam program ya, itu biasanya dibuat dulu pseudocode-nya atau dibuat flowchart-nya gitu ya, supaya lebih tergambar ya. Kalau sudah dicatat, sudah digambarkan dalam flowchart, ketika mentranslasikannya ke dalam bahasa Python akan lebih mudah gitu ya. Ya, ini tinggal kalian nanti copy paste aja ya, yang cari max copy paste di sini ya, yang cari min copy paste di sini. Ya. Ya, mungkin ada pertanyaan? Tidak ada. Jangan lupa ngisi presensi di CX ya, sebelum waktunya habis sampai jam 3 ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin kita cukupkan aja ya materi hari ini. Nanti kita lanjutkan hari Senin ya, Senin depan dengan materi teorinya dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi dengan beberapa contoh-contoh baru ya. Seperti ini gitu ya. Ya, nanti akan lebih kompleks juga, saya akan kenalkan dengan import gitu ya. Oke, juga sekaligus dengan looping ya. Oke, nanti sampai ketemu hari Senin depan. Terima kasih atas kehadiran semuanya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.